Di episode ini, kami mendatangkan 6 orang dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda untuk menyampaikan pendapatnya terkait stigma-stigma seputar keluarga yang sering menjadi pembahasan di dunia maya. Kami sudah menyiapkan berbagai pernyataan mengenai stigma kekeluargaan. Bagaimana pendapat mereka? Saksikan di Take Your Choice presented by TV11. Oke, halo guys. Nama aku Bilqis Fauzia, biasa dipanggil Bilqis, usia 20 tahun, dan kesibukanku sekarang ya seperti biasa ya, mahasiswa semester 5 di Pendidikan Sejarah Angkatan 2020. Halo semuanya, kenalin nama aku Lisandra Pradita, biasa dipanggil dengan Sandra. Umurku sekarang itu sekitar 21 tahun. Kesibukanku sehari-hari itu adalah magang ya. Hai semua, aku Desandra Hilmazardian, biasa dipanggil Sandra, umur OTW 20. Sekarang sih lagi sibuk magang, jadi mahasiswa di Komunikasi Terapan. Hai semuanya, kenalin aku Benedikta Ajisaka Pranoto. Kalian boleh panggil aku Ben atau Saka, terserah senyamannya kalian aja. Aku umurnya 21, soon to be 22. Dan sekarang kesibukan aku lagi magang di Solo Pos FM. Halo guys, kenalin aku Nur Fatoni, biasa dipanggil Fatoni. Aku sekarang 20 tahun dan kesibukanku lagi magang di salah satu agensi di Sukoharjo. Halo guys, perkenalin nama aku Muhammad Fajar Satria, biasa dipanggil Satria. Sekarang umurku udah 20 tahun dan aku sekarang menjadi mahasiswa aktif di UNS. Pada sesi pertama, para talent akan menentukan pilihannya apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan. Setuju atau nggak setuju sih kalau misalnya sama kakek nenek itu tuh jarang atau bahkan nggak pernah dimarahin daripada sama orang tua? Ya, 3, 2, 1. Kok bisa kalian gak mau dari kakek nenek? Soalnya aku tuh sama mamaku tuh malah yang kayak dimanja banget gitu loh, tahu? Tipikal anak bungsu kali ya. Tapi kalau sama kakek nenekku tuh karena emang udah tinggal dari kecil kali ya, jadi kayak setiap hari tuh kalau nggak kena sapu ya kena apa kayak gitu. Waduh. Enggak. Rutin ya. Iya. Nggak ada KDRT di sini ya. Oke, kalau aku tuh tiap kali dulu ya waktu kecil, itu tiap lebaran aku pasti kayak yang datang duluan gitu loh ke rumah kakek nenek. Nah, ketika orang tua aku belum datang ke rumah kakek nenek, itu kayak saat-saat dimana aku tuh jadi orang yang paling dimanja gitu serumah. Karena nggak tahu ya, karena kalau kata keluargaku sih, aku tuh paling mirip gitu sama nenekku. Jadi bener-bener yang nenekku tuh bener-bener yang tiap lebaran pasti, ayo mau beli baju lebaran nggak gitu. Terus tiap aku kesana pasti selalu dikasih duit. Ya, itu sih. Jadi bener-bener di situ ada chemistry yang kuat gitu ya. Dan kalau misal dibandingin sama orang tua tuh jelas beda banget lah. Kalau orang tua kan pasti isinya marah-marahan gitu kan. Kalau kakek nenek tuh kayak lebih sayang gitu loh. Karena mungkin jarang ketemu juga sih gitu. Dari aku gitu. Sabar ya aku. Setiap hari ketemu. Setuju atau nggak setuju sih? Semenjak merantau itu orang tua jadi lebih perhatian dibandingkan sebelumnya sebelum merantau gitu. 3, 2, Sebenarnya waktu di rumah, di sini juga ya sama aja sih. Iya bener. Makanya kayak ya di rumah juga ya sering ditanya, kalau di sini juga sering ditanya di telepon, di WhatsApp, di video call, apalagi tuh. Semuanya. Semua deh. Ditransfer. Ya, ditransfer itu yang utama, saudara-saudara gitu. Jadi kalau saya tidak ditransfer kan tidak hidup gitu. Nah, makan dari mana nih, Kak? Gitu. Kita bisa.com gue. Wah, bisa tuh. Gitu. tunggu itu ya. Kalau Tony gimana? Sebenarnya sama sih kayak Ben ya, tapi lebih perhatian pas kerantau gitu, kayak hampir setiap jam gitu, dek lagi apa gitu. Terus malamnya di VC gitu-gitu di sini paling. Kalau aku sih sebenarnya 50-50 ya, karena
Kalau perhatian itu perhatiannya kalau udah di rumah, tapi kalau di sini silakan. biasa aja, nggak ngabarin iya. Tapi kalau misalnya udah di rumah bener-bener diagung-agungkan, di Sandra mau apa, Sandra minta apa gitu. Nah, Waduh. Ratu banget. kayak gitu kurang lebih. Bukan. Ya ini agak sedikit curhat juga ya. Aduh sedih banget nggak? Ya mungkin karena ini saya pun udah jadi anak asrama dari lama. Nah itu mungkin dulu awal-awal tuh sempet dimanja gitu kan. Tapi makin kesini tuh makin ya udah gitu. Kayak ya justru malah aku yang lebih perhatian sama keluarga di rumah daripada mereka yang perhatian sama aku. Kayak misal, "Wah lagi ngapain?" Terus ngepap, "Wah aku lagi kelas loh, wah aku lagi makan loh." Cuma dirit ya. Iya. Sedih banget ya. Biasa aja udah novel gitu. Dan karena di rumah juga ada adik kecil, nah itu ada dia yang tuh yang lebih diperhatikan. Sorry banget nih. Itu sih. Nggak apalah, kayak independent woman ala-ala. Setuju atau tidak setuju anak bungsu itu sering dapat barang bungsuran dari kakak-kakaknya daripada beli barang baru? 3, 2, 1. Sih di tengah-tengah boleh kayak. Bisa nggak sih? Iya. Udah nggak setuju deh, nggak setuju. Ya udah sini deh. Kan ada reasonnya ya. Saya dari Temennya. Kalau aku karena umur kakakku sama aku nggak beda jauh ya, terus sama-sama perempuan juga gitu. Jadi ya semua cewek yang punya saudara perempuan pasti relate banget. Selalu dapat bekasan dari kakak perempuannya pasti. Mana kan bajunya bagus-bagus ya dia, jadi nggak regret juga dapat itu gitu. Apalagi jarak umurnya nggak jauh sih, jadi nggak norak juga bajunya. Oke, kalau dari aku karena kebetulan kakak saya cewek ya gitu, jadi nggak mungkin dapat baju gitu, masa saya pakai gitu kan? Ya is oke. Pakai ya, Dia pakai di rumah aja nggak apa, tapi Di rumah. iya buat ngadem sih lebih. Dasteran. Cuman kayak kalau barang juga pernah sih dapat waktu itu handphone. Itu ya udah kayak menuju sakaratul maut gitu, tapi saya pertahankan itu HP sampai minta dulu beli, akhirnya dibeliin baru. Itu aja sih sebenarnya. Berarti setuju dong? Apa? Hah? Tapi lebih sering beli baru daripada dapat gitu. Iya, berarti gini. Tetap lebih sering beli barang baru daripada luncuran. Iya gitu. Kalau apalagi sepatu, baju ya gimana memakai ya? Iya, Ntar ya nggak apa-apa sih, cuman kayak pokoknya begitu intinya. Saya cuma sekali dapat. Sampai yang sakaratul maut itu juga. Iya itu. Kirain dasternya yang buat ngilir gitu. Enggak dong. Kak Satria? Sebenarnya itu aku setuju nggak setuju ya. Karena ada beberapa barang tuh yang aku dapat lungsuran. Tapi karena pada dasarnya mamaku tuh orang yang suka apa ya? Belanja. Bukan. Oh, enggak. Ya itu salah satunya. Suka ini loh, apa? Dandanin anaknya. Jadi tuh kayak semua anak itu punya barangnya masing-masing gitu loh. Jadi nah itu ntar nggak kepake biasanya dikasih ke saudara-saudaraku. Tapi aku juga ada dapat beberapa barang dari peninggalan kakak. Peninggalan dari kakak. Iya, dari kakaknya nenek tuh. Jauh banget. Iya. Jadi kayak Beneran peninggalan ya. bener jadi kayak Fosil. mamaku pernah kayak bilang kayak ini dulu bedong dari kakak nih. Lebih tua dari kamu Iya, gitu. lebih tua dari kamu. Iya, kalau kita mau pakai izin dulu. Iya, kayak gitu. Tapi Mesti tetap mbak dapat. dong, saya izin pakai Anda gitu. Iya. Tapi ya 50-50 ya. Tiba-tiba. Aku nggak bisa yang kayak setuju atau nggak setuju. Nah, aku dapat barang baru tapi pasti ada surat. Kayaknya nanti di crop aja ya. Kayak gini. Iya benar-benar Netral. Tapi nggak setuju deh. Temenin bed. Ya udah, sini. Oke guys, tetap pertahankan pilihan kalian Iya, ya. punya prinsip ya. Pada sesi kedua, para talent membentuk satu barisan sebelum menentukan pilihan setuju atau tidak setuju. Talent akan menentukan pilihannya bergantian satu persatu setelah pernyataan disampaikan. Setuju atau tidak setuju kalau anak sulung itu dituntut untuk sempurna atau kayak bisa semuanya lah. Mungkin lebih ke menjadi contoh buat adik-adiknya sih gitu. Ya nggak mesti sempurna, mungkin kayak bisa gitu. Itu sih buat contoh adik-adiknya. Itu mungkin. Sebelumnya kamu anak pertama juga? Aku kembar BTW.
Oh, Ya, Kemarin jadi aku saya. nggak tahu anak pertama apa kedua. agak susah menentukan ya. Kalau dari keluargaku ya, ibuku tuh emang bener-bener orang yang perfect gitu. Jadi Mbak harus bisa ya, ada juga harus bisa. Tapi tuh nggak nuntut. Kayak ya pokoknya harus bisa tapi tuh ya nggak nuntut gitu, paham kan? Nah, jadi kayak kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi harus bisa, seenggaknya tetap berusaha kayak gitu loh. Jadi kayak sebagai anak tuh agak bingung ya, kayak ini ya udah sebisa mungkin lah ya gitu. Kalau aku tuh dari POV anak bungsu ya. Soalnya kalau aku tuh biasanya ngeliat kakak aku tuh yang kayak ya dia aja nggak apa-apa, kenapa aku harus yang ngikutin gitu loh. Jadi kayak dia yang harus ngasih aku contoh gitu. Kalau aku nggak dicontohin sama dia, aku nggak mau ngelakuin gitu. Kalau aku sih yang pertama. POV anak bungsu kan, jadi kayak ya lu nggak ngelakuin, kenapa gue harus ngelakuin gitu. Jadi dia harus perfect dulu kalau aku mau ikutan perfect. Gitu, soalnya aku tuh juga yang lebih rebel gitu tau. Langsung menciut. Iya. Mungkin berkaca dari keluargaku ya. Dulu keluargaku tuh yang menuntut kakak pertamaku itu harus jadi wah, nggak kayak Ya. suksesnya kayak sukses jedar, wah kayak Raya jadi lirik gitu. Kering. Secara finansial gitu. Terus ternyata takdir berkehendak lain dan akhirnya orang tuaku kayak ya udah nggak apa-apa, emang takdirnya kayak gitu. Jadi kayak jadinya bebannya di saya. Pindah tangan. Plot twist ya. Plot twist. Iya, plot twist. Tapi kayak ya udahlah sama rata, jadi kayak ya itu karena emang awalnya kan kakakku tuh diharapkan masuk kedokteran, tapi ternyata keterima SNM di matematika, UNS juga. Jadi ya, Kedokteran angka ya. iya, daripada di blacklist sekolah saya dulu ya, jadi Sabila. ya harus mau nggak mau diambil, jadi memupuskan harapan orang tuaku supaya kakakku jadi dokter. Jadi ya udah dari situ udah mulai bisa menerima dan alhamdulillah sampai sekarang juga nggak pressure juga, jadi kayak ya udah yang penting kita bahagia gitu. Dan kamu sekarang kedokteran? D3 manajemen pemasaran. Iya. Setuju atau tidak setuju kalau anak bungsu itu menanggung beban yang besar karena harapan terakhir nih di keluarga? Setuju atau tidak setuju? Jadi itu kan kayak orang tuaku juga pengen ada salah satu anaknya jadi dokter gitu kan. Nah kebetulan saya udah nggak jadi dokter. Terus adik saya yang bawah sendiri itu kayaknya juga dia nggak tertarik gitu sama kedokteran. Dan yang paling terakhir itu dia tertarik banget gitu. Bahkan fun fact ya, ketika kemarin aja pandemi kan aku kan anaknya main banget nih. Nah aku tuh tiap keluar habis main masuk tuh langsung kayak adikku di depan cuci tangan dulu, terus jangan lupa pakai masker. Dia tuh bener-bener kayak satgas covid gitu loh. Udah benci banget, nggak boleh ya. Ya, itu aku sayang kok, oke. Ya gitu sih, jadi kayak aku lihat dia tuh bener-bener jadi harapan besar buat orang tua aku buat lanjut ke kedokteran gitu. Amin. Amin. Ya, amin. Porsinya sama aja, orang tua aku nggak naruh harapan ke kakakku, orang tua aku juga menaruh harapan ke aku, tapi itu buat ya udah buat kehidupanmu sendiri. Kamu mau sesukses apapun ya itu suksesmu, jadi nggak yang harus something yang wah banget gitu. Yang penting kamu hidup bahagia, it's okay gitu. Love you, mami, papi. Aduh. Sekalian love letter ya di sini. Iya. Butuh transferan. Mungkin karena aku anak kembar ya, dan nah jadi aku juga nggak tahu yang bungsu siapa, yang sulung siapa kan. Terus ya orang tua itu nggak yang membebankan sulung, nggak yang membebankan bungsu gitu. Jadi sama-sama diharapkan. Mana yang sulung, mana yang bungsu sih? Kalau aku setuju bukan karena pressure dari orang tua, karena dari diriku sendiri sebenarnya. Karena kan apa ya, aku nakal banget, aku gak pernah nurut ya kan. Dari ketiga anak dari orang tua aku tuh kayak aku paling bandel, keluar malam terus, nggak pernah balik, tidur rumah teman. Udah kacau banget ya pokoknya deh kayak gitu. At least nyadar lah ya. Iya, jadi itu. Masih pintu dosa. Dosa. Aku mikir kayak, gue udah nakal banget nih, masa nggak sukses gitu loh. Pengen gitu ya, aku yang paling nakal tapi ntar aku yang berhasil. Amin. Gitu. Amin. Sandra gimana? Kalau dari aku sih kurang lebih sama kayak Satria ya, cuman tuh Paling nakal. nakal juga dia. Tapi ini kisah pilu gitu ceritanya. Kayak
kayak mbak aku bilang maaf ini adek ya, mbak terlalu kayak sempurna jadi adek juga harus ikut sempurna. Jadi di saat itu waktu kita kelas SD tuh langsung mikir aku harus sempurna kayak gitu. Mbaknya Demian kah? Sempurna. Pasti langsung nyetel Under the Backbone. Iya, sempurna. Jadi aku ngerasa bersalah banget selama 12 tahun hidup aku kayak cuma ngapain gitu. 12 tahun hidup? 12 tahun nggak ngapa-ngapain? Oh, bilangnya ke SD. SD udah dikasih pressure. SD udah dikasih Banget, ya ampun. takut banget. Sedih dia agak berkata-kata. Ya ampun. Karena silau nggak sih? Setuju atau tidak setuju, ayah itu atau bapak itu cinta pertama untuk anak perempuannya? Ben mungkin bisa maju, terus Oke. Oh, langsung. Suruh maju langsung jawab nih. 3, 2, 1. Oke, kalau aku sih, aku lihat kakakku, dia itu emang dekat juga sama papa gitu. Dan fun fact ini lucu, nggak tahu lucu apa enggak, tapi menurutku lucu sih. Iya, aku tahu, aku sih ketawa. Jadi kan kakakku udah ada pacar nih. Dan pacarnya tuh kalau sama saudara-saudara tuh sering dibilang mirip sama papaku. Jadi kayak oh ini tuh kayak ternyata papamu. Enggak. Kayak dibilang aku adalah papaku. Jadi pacarmu tuh kayak papamu waktu muda dulu loh, kayak bilang kayak gitu. Terus kayak ya that's it. Gitu, jadi ya mungkin Itu klimaks ya. Iya. mungkin tapi kadang suka juga mirip tahu, kayak pacarnya kakakku tuh kayak yang tipe-tipe yang kayak Ngasih duit. enggak. Jadi dong. Mulu sih duit semua deh. Cewek ya, duit. Ini tentang duit ya, ini tentang uang saya. Tipe-tipe yang kayak pendiam, terus maksudnya tuh yang kayak pokoknya papaku banget deh gitu. Jadi kayak aku kayak papa juga ya gitu. Papa juga ya. Sifatnya kak. Manggil papanya dua-dua. Gitu. panggil pacarnya ke kamu papa. Enggak dong. Hai papi. Enggak. Gitu. Kalau bawah sadarnya ya. Manggil papa. Udah ada Kalau aku tuh, ini kan dari berbagai macam latar belakang keluarga ya. Kalau aku sendiri jujur itu dari broken home. Dan papaku itu jadi patah hati pertama aku sih, bukan jadi cinta pertama gitu. Soalnya cinta pertama aku tuh malah mamaku tahu. Soalnya dia tuh kayak yang independent woman banget. Kayak yang tadi kan si Bilkis katanya papahnya yang ngasih-ngasih. Kalau mamaku tuh yang kayak mau apa dek, mau apa gitu. Benar. Aku biasanya kayak mah mau minta ini dong gitu. Semoga mama uangnya banyak terus. Amin. Amin paling serius. Pada sesi ketiga, para talent akan menentukan pilihannya dengan mata tertutup. Talent akan mengangkat tangan kanan jika setuju dan mengangkat tangan kiri jika tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan. Setuju atau tidak setuju, anak tengah banyak mengalah. Waduh. Langsung aja angkat tangan kanan atau angkat tangan kiri. 3, 2, 1. Bisa turunkan tangan kalian dan buka matanya. Bisa. Ternyata 3. Waduh, terang banget. Iya. Wow men. Kalau aku lihat dari sekitarku yang biasanya punya anak tengah gitu ya, bukan lu. Itu biasanya tuh kebanyakan gitu ya. Bahkan tuh sampai kayak yang benar-benar direlatin banyak orang, sampai dibikin konten TikTok segala macam, itu kan pasti kayak ngungkitnya tuh kayak struggle-nya anak tengah ya. Jadi kayak aku ngeliatnya, oh emang anak tengah tuh segitunya ya gitu. Kalau aku sih gitu. Aku kan 3 bersaudara ya, terus ada anak tengahnya tuh. Nah aku lihat adikku tuh dia bener-bener yang kayak malah paling disayang gitu loh sama orang tuaku. Ya nggak tahu ya, maksudnya dibanding aku, mungkin karena dia anak cowok satu-satunya juga. Dan akhirnya emang ya cara nge-treatnya kan beda kan. Nah dari situ akhirnya aku merasa bahwa dia bukan tipikal orang yang dituntut untuk mengalah gitu. Jadi ya udah sama aja gitu porsinya. Gitu sih. Keluarga aku sendiri itu, aku kan juga 3 bersaudara. Ada anak tengah yang dimana selalu ngalah ya Pak. Aku nggak tahu ya kenapa masku ini selalu ngalah, abangku ini selalu ngalah. Apakah karena emang dia yang selalu ngalah, sikapnya yang selalu ngalah? Apa karena emang dari dulu nggak dapet apa-apa? Jadi ya kayak ya udahlah ya, nggak dapet apa-apa juga gitu lah. Jadi ya nggak tahu. Tapi sepenglihatanku masku yang kedua ini emang ngalahan orangnya kayak gitu.
kasihan jadinya. Iya. Kasihan. Masnya Satria. Sejak detik ini kamu yang ngalah. Nggak bisa. Nggak mau dia. Saya jadi anak bungsu tetap. Iya, harus yang menang ya. Iya. Setuju atau tidak setuju, anak perempuan kalau main keluar itu nggak sebebas anak laki-laki. Misalnya nih jam 10 udah harus udah di rumah gitu, atau kayak terlalu jauh juga nggak boleh gitu. Setuju atau tidak setuju? 3, 2, 1. Oke, bisa turunkan tangan kalian terus buka matanya. Wah, Pertanyaannya apa? Anak malam bet. Oke, ini mungkin berkaca dari aku juga ya. Perbedaan antara aku di Solo dengan di rumah. Kalau misalkan lagi di rumah itu benar-benar yang kadang jam 9 tuh kan udah diteleponin gitu loh. Udah diteleponin tuh sampai 10 miss call tuh kayaknya ada. Dan itu tuh sampai yang nggak cuma aku doang ditelepon, teman-teman yang lagi main sama aku juga udah ditelepon. Bikisnya mana? Disuruh pulang. Telepon saya nggak diangkat gitu. Emang itu ya, aku tuh kadang suka nge-silent kan kalau lagi main kan. Jadi emang nggak kedengeran gitu kalau misalkan ada ditelepon. Tapi emang ya itu sih bener-bener yang agak ada jam malamnya gitu lah kalau misalkan di rumah. Mungkin yang nggak setuju bisa disangka kenapa nggak? Nah ini nih, kaum Rebel. dari siapa? Kaum rebel. Kalau aku karena emang kayak sebenarnya gini sih, sama aja kalau dari orang tua tuh sama aja, maksudnya kayak mau laki-laki perempuan ya kalau udah malam ditelepon gitu loh. Tapi bedanya kakakku nurut, aku enggak gitu. Jadi kalau kakakku telepon diangkat, kalau aku diemin sampai 27 kali, 15 kali gitu. Jadi kayak ya kayak gitulah. Tapi sama aja, kakakku juga kalau misalnya main malam juga ditelepon, aku juga ditelepon. Kalau aku yang nerapin gitu ke mamaku gitu, kayak aku kayak ngasih kayak memberikan suatu yang terbaru gitu loh. Enggak, maksudnya kayak gimana nih? apa mau kayak ngasih tahu kalau perempuan sama laki-laki itu sama gitu, dan mamaku tuh pun mau nerima gitu loh. Terus ya dulu tuh dia strict parents banget, yang aku kemana-mana tuh harus laporan sama temennya siapa, harus minta nomor temen. Tapi kayaknya udah terlalu banyak aku kayak gitu, jadi mungkin udah nyerah juga kali ya. Jadi kayak Gitu sih. iya udah capek sebenarnya. Cuman menurutku juga biasa aja sih, maksudnya nggak yang gimana-gimana kalau cewek pulang malam juga. Kalau ada urusan juga kan nggak bisa di itu ya. Kalau nongkrong paling. Waduh. Ya bener. Kalau aku sih dari temanku sendiri, sahabatku sendiri, dia juga kalau lagi main jam berapa itu pernah jam 8 tuh udah ditelepon, padahal tuh main di rumahnya teman kita gitu. Maksudnya gitu dong. Dia sendiri terus Misalnya main ke temanku yang satunya lagi gitu, kita berlima gitu, terus dia diteleponin sampai emaknya itu nelpon emaknya temanku yang rumahnya itu kayak, halo ini ada nggak ya? Oh iya ini lagi ngobrol-ngobrol kok lagi curhat gitu, terus kayak oh iya disuruh pulang aja nanti papanya mau jemput udah di jalan gitu, terus kayak oh ya udah ya gitu, terus ya udah deh pulang dia jam 8 apa jam setengah 9 gitu gitu. Pagi tadi. Agak 24 jam ya. Agak staycation. Beda cerita, itu beda cerita. Kalau Sandra gimana? Kalau aku dari aku sendiri ya di rumah itu misal pergi itu jam sore abis asar gitu, jam 4, jam 3-an. Nanti tuh jam 6 ditelepon bilang, "Sandra kemana? Udah maghrib, ayo pulang sekarang." Pakai pentung 3 kali kayak gitu kan. Apa nggak creepy ya? Nah, kalau misalnya malam pun kalau mau keluar ya abis isya nanti jam 10, jam 11 baru pulang gitu. Karena emang kotaku kan kecil gitu loh. Nggak gede, jam 9 tuh udah sepi. Iya. Kayak gitu. Sedangkan kalau yang cowok Bebas. Selalu. Bandel aja sih. setuju atau tidak setuju, keluarga sederhana itu lebih bahagia daripada keluarga kaya raya? 3, 2, 1. Oke, bisa diturunkan tangan kalian dan buka matanya. Oh, Iya, imbang lagi dong. Oke, nggak sendiri ya. Pilih lagi. gini. Bentar ya. Pikir nih. Sebenarnya saya pengen ngasih tapi kayak 50-50, enggak gini. Karena pertama, aku punya teman juga yang orang kaya, super kaya mungkin bisa dibilang. Dan emang sebenarnya
bahagia juga bahagia. Karena apa? Karena diberikan materi sama orang tuanya yang super kaya itu. Tapi dia sering banget curhat kayak ya tentang masalah ininya apa namanya hubungannya dengan orang tuanya dia gitu loh, yang nggak ada waktu. Ya biasanya orang kayak gitu kan, kayak misalnya kalau orang tua kaya, sebagai orang tua kan pasti juga mau memberikan nih. Misalnya orang tua nggak bisa memberikan waktu, mereka memberikan yang mereka punya, uang kayak gitu. Dan aku lebih tipe orang yang lebih menghargai waktu daripada uang gitu. Quality time banget. Iya. Oke, menurutku sebenarnya standar kebahagiaan tuh nggak diukur dari ini juga ya, taraf ekonomi gitu lah. Dalam artian ya gimana caranya satu anggota keluarga itu bisa menghidupkan suasana dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang menghangatkan gitu sih. Jadi menurutku ya entah itu sederhana ataupun kaya raya, pasti mereka punya caranya sendiri-sendiri gitu loh buat menciptakan kebahagiaan itu. Itu sih. Keren dia kan? Semuanya ya. Apa ini?